Kebijakan publik yang baik dapat mengarah pada peningkatan standar hidup masyarakat. Salam Dewan Penguji, nama saya Fikri Prianto dengan NIU 454824 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Transmisi Asimetris Suku Bunga Kebijakan pada Suku Bunga Retail Bank, Studi Kasus Indonesia. Berikut outline presentasi pada hari ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi dari saluran suku bunga pada mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Saluran suku bunga menurut beberapa penelitian sebelumnya lebih penting daripada saluran kuantitas, bahkan lebih efektif daripada saluran ekspektasi dan saluran lainnya. Saluran suku bunga dimulai dari pembentukan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, kemudian merambat ke suku bunga pasar uang, merambat ke suku bunga retail bank, hingga terakhir tertransmisi ke sektor real, terutama ke konsumsi dan investasi. Semakin cepat rambatan dan transmisi tersebut, maka semakin efektif pula kebijakan moneter di negara tersebut. Lalu bagaimana dengan konteks di Indonesia? Secara grafik dapat kita lihat bahwa kasat mata, suku bunga acuan ini tidak selalu tertransmisi secara 1:1 dengan suku bunga retail bank. Namun benarkah demikian? Hal inilah yang akan menjadi fokus utama pada penelitian kali ini. Penelitian akan berfokus pada upaya eksplorasi dan studi komparatif mengenai dinamika transmisi, baik itu linearitas, kecepatan, maupun kesempurnaan transmisi. Penelitian juga berkontribusi dalam literatur pada dua hal. Yang pertama adalah penggunaan indikator makroekonomi sebagai variabel kontrol, dan yang kedua adalah penggunaan suku bunga tabungan sebagai variabel dependent. Hal ini yang sering dilupakan oleh penelitian sebelumnya. Literatur mengenai transmisi suku bunga sudah berkembang secara masif. Studi terdahulu banyak menggunakan marginal cost pricing model yang dikemukakan oleh Roseas pada tahun 1985 sebagai landasan teori. Model ini mengganti suku bunga acuan menjadi suku bunga pasar uang karena dianggap lebih mencerminkan biaya marginal dari perbankan. Koefisien interest utama adalah alfa 1 yang mencerminkan tingkat transmisi suku bunga sekaligus elastisitas permintaan dari produk perbankan. Kemudian, studi empiris yang dilakukan di negara lain maupun di Indonesia sudah banyak, terutama umumnya literatur dibagi menjadi dua, yaitu literatur yang menggunakan model simetris dan yang menggunakan model asimetris. Khusus untuk studi yang menggunakan model simetris pada konteks Indonesia, terdapat satu hasil yang sama, yaitu transmisi bersifat lamban dan tidak sempurna. Kemudian suku bunga deposito juga dianggap menjadi suku bunga dengan tingkat transmisi tertinggi dibandingkan dengan suku bunga retail bank yang lain. Namun, untuk studi yang menggunakan model asimetris pada konteks Indonesia memiliki kesimpulan yang cukup variatif. Ada yang mengatakan bahwa suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito lebih sensitif terhadap penurunan tingkat suku bunga acuan. Ada yang mengatakan bahwa suku bunga pinjaman bersifat upward rigid, sedangkan suku bunga deposito bersifat downward rigid. Ada pula yang mengatakan sebaliknya. Untuk itulah penelitian ini dimaksudkan untuk mempertegas hubungan tersebut menggunakan data bulanan pada periode Agustus 2016 hingga Desember 2023. Pemilihan periode ini dimaksudkan untuk menghindari structural break akibat perubahan suku bunga acuan dari BI rate menjadi BI 7 days RR. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel suku bunga repo 7 hari, kemudian suku bunga deposito 1 bulan, suku bunga tabungan, suku bunga kredit konsumsi, IHK, dan IP. Kemudian model yang digunakan adalah model ARDL yang kemudian diekstensi menjadi NARDL. Ekstensi menjadi nonlinear ini merupakan hal yang relevan karena terdapat beberapa isu mendasar seperti struktur pasar oligopoli, kemudian informasi asimetris, hingga switching cost yang dapat meningkatkan risiko. Sehingga ketika risiko sedang tinggi, maka bank akan cenderung untuk enggan meningkatkan suku bunganya ketika terjadi peningkatan biaya marginal. Dengan begitu sudah jelas akan terjadi perbedaan respon oleh suku bunga retail bank ketika terjadi kenaikan suku bunga acuan dibandingkan dengan penurunan suku bunga acuan. Studi dimulai menggunakan model ARDL sebagai berikut dengan variabel suku bunga pasar uang sebagai variabel independen utama. Kemudian koefisien alfa 0 ini menggambarkan kecepatan penyesuaian, kemudian theta i menggambarkan tingkat transmisi jangka panjang, kemudian
CI, PI, beta I, dan omega I menggambarkan koefisien transmisi jangka pendek. Selanjutnya, model diekstensi menjadi model NARDL menggunakan proses dekomposisi. Jadi dari variabel suku bunga pasar uang didekomposisi menjadi dua, positif dan negatif, mengikuti proses penjumlahan parsial, di mana nilai median adalah threshold point-nya. Proses dekomposisi inilah yang menjadikan model NARDL. Saya telah merumuskan beberapa hipotesis penelitian. Yang pertama adalah nantinya transmisi akan bersifat lambat dan tidak sempurna, kemudian tingkat transmisi paling tinggi berada pada suku bunga deposito, dan yang ketiga adalah suku bunga pinjaman bersifat upward rigid, sedangkan suku bunga deposito bersifat downward rigid. Sebelum melakukan estimasi, beberapa uji statistik juga cukup krusial untuk dilakukan. Terdapat 4 uji. Yang pertama adalah uji unit truth untuk memastikan bahwa tidak ada variabel yang memiliki ordo I2 atau baru stasioner pada tingkat second difference. Kemudian uji yang kedua adalah uji Wald untuk mendeteksi apakah koefisien positif tidak berbeda secara statistik dengan koefisien negatif pada jangka panjang maupun jangka pendek. Jika uji Wald berhasil menolak salah satu atau kedua hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat hubungan asimetris dalam model. Kemudian uji berikutnya adalah uji kointegrasi untuk melihat apakah memang terdapat hubungan jangka panjang antar variabel di dalam model. Dan yang terakhir adalah uji stabilitas menggunakan CUSUM dan CUSUM square. Berikut adalah rincian dari statistik deskriptif di mana saya memutuskan untuk mengubah variabel IHK dan IP menjadi bentuk logaritma. Kemudian berikut adalah hasil uji statistik formal. Yang pertama, hasil uji unit truth menyatakan bahwa variabel hanya memiliki ordo I0 dan I1, yang artinya tidak ada variabel yang baru stasioner di tingkat second difference. Hal ini semakin mendukung penggunaan model ARDL karena ARDL mengizinkan adanya perbedaan tingkat stasionaritas antar variabel. Kemudian berikutnya adalah proses dekomposisi variabel suku bunga pasar uang menjadi positif dan negatif menggunakan proses penjumlahan parsial ini tervisualisasi dalam grafik berikut. Terlihat memang terdapat pergantian rezim dari positif ke negatif maupun sebaliknya. Ya, ini menjustifikasi penggunaan model nonlinear. Kemudian hasil uji Wald juga semakin mendukung penggunaan model NARDL karena memang terdapat hubungan asimetris pada koefisien jangka panjang dan jangka pendek untuk ketiga model, kecuali model kedua, di mana model kedua ini hanya teridentifikasi hubungan asimetris dalam koefisien jangka pendek saja. Dan yang berikutnya adalah hasil uji kointegrasi, di mana F statistik yang ditemukan lebih besar daripada upper bound yang menunjukkan bahwa memang terdapat hubungan jangka panjang antar variabel di dalam model. Berikut ini adalah hasil analisis jangka panjang. Secara umum dapat terlihat bahwa transmisi suku bunga bersifat tidak sempurna, baik itu incomplete maupun overcomplete, kecuali transmisi sempurna pada suku bunga pinjaman ketika suku bunga acuan meningkat. Kemudian jika kita bandingkan suku bunga pinjaman secara nilai mutlak memiliki tingkat transmisi yang paling tinggi dibandingkan dengan suku bunga retail lainnya. Uniknya, terdapat reverse transmission pada suku bunga pinjaman ketika suku bunga acuan menurun. Hal ini bisa jadi merupakan akibat dari mismatch maturity risk, yang artinya memang terdapat resiko dalam neraca perbankan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di perbankan Indonesia, imbal hasil yang harus diberikan bank kepada deposan untuk produk-produk simpanan itu lebih cepat daripada imbal hasil yang diterima bank itu sendiri dari aset yang mereka miliki, terutama obligasi. Yang terakhir kemudian suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito itu bersifat upward rigid yang bisa jadi merupakan hasil atau akibat dari imperfect competition yang terjadi di perbankan di Indonesia. Berikutnya adalah hasil analisis jangka pendek menyiratkan bahwa kecepatan penyesuaian paling tinggi dimiliki oleh suku bunga tabungan, di mana 95% shock telah hilang dalam kurun waktu 6 bulan. Sedangkan yang paling lama adalah suku bunga deposito yang memerlukan waktu 17 bulan. Namun, jangan salah karena justru suku bunga deposito ini memiliki tingkat transmisi jangka pendek paling tinggi dibandingkan suku bunga retail lain jika kita lihat dari nilai mediannya.
Selanjutnya, setelah mengestimasi, maka perlu dilakukan juga uji stabilitas dan terlihat bahwa dari grafik Cusum maupun Cusum Square berada di dalam band 5%, yang artinya memang model NRDL yang diestimasi sudah stabil. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sebagian besar sudah sesuai dengan hipotesis penelitian yang disampaikan di awal. Yang pertama adalah transmisi bersifat lamban, kemudian sebagian besar transmisi juga tidak sempurna. Yang ketiga adalah suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman bersifat upward rigid. Satu-satunya hipotesis yang ditolak adalah hipotesis mengenai suku bunga deposito yang memiliki tingkat transmisi paling tinggi. Padahal hasil estimasi menunjukkan bahwa suku bunga pinjaman lah yang memiliki tingkat transmisi paling tinggi. Nah, kemudian terdapat beberapa implikasi kebijakan bagi beberapa pihak terkait. Yang pertama, bagi Bank Indonesia, penelitian ini memberikan saran bagi Bank Indonesia untuk berhati-hati dalam menentukan besaran suku bunga kebijakan, terutama ketika akan menerapkan kebijakan moneter longgar, karena hal ini bisa saja direspon secara berkebalikan oleh bank, terutama dengan suku bunga pinjamannya. Kemudian yang kedua adalah bagi perbankan umum, karena koefisien transmisi juga mencerminkan tingkat elastisitas permintaan produk perbankan. Hasilnya, suku bunga pinjaman memiliki tingkat elastisitas yang cukup tinggi atau dapat dikatakan elastis. Artinya, bank umum harus berhati-hati dalam menentukan tingkat suku bunga pinjaman karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke bank lain ketika merasa suku bunga pinjaman tidak lagi kompetitif. Saya mengakui bahwa penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Yang pertama adalah dalam pembuatan grafik pergantian rezim tadi, saya masih menggunakan nilai median sebagai threshold point yang mengarah pada cukup volatilnya pergantian rezim. Yang ini akan berdampak pada hasil interpretasi yang harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian yang kedua, studi juga hanya melihat hubungan korelasi, bukan kausalitas, karena memang masih terdapat reverse causality problem. Nyatanya memang pada konteks studi di Indonesia, suku bunga pasar uang atau suku bunga kebijakan masih memiliki independensi dengan suku bunga retail bank. Dan yang ketiga adalah studi belum menginkorporasi variabel krisis yang terjadi pada periode observasi, yaitu krisis akibat COVID-19 dan akibat ketegangan geopolitik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.